Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, info guru, dan tunjangan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu tentang 3 manfaat Dapodik, yang mana 3 manfaat Dapodik itu akan mengantarkan guru honorer memiliki peluang 90% guru honorer lulus ASNP 3K. Jadi buat teman-teman guru honorer, selamat yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa ada 2 kategori guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik Nawang Kemendikbud, meskipun ada dari jurusan swasta juga yang terdaftar di Dapodik. Namun di video kali ini saya akan memfokuskan terhadap 2 kategori ini. Yang pertama itu adalah guru honorer kategori 2 yang masuk ke dalam database BKN, yang juga masuk ke dalam database Dapodik. Dan yang kedua adalah guru honorer sekolah negeri yang terdapat di dalam aplikasi Dapodik. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa ketiga manfaat Dapodik itu akan mengantarkan teman-teman 90% minimal memiliki peluang untuk lulus ASNP 3K. Nah, kira-kira yang mana 3 manfaat itu? Tetap stay di video ini. Nah, yang pertama teman-teman yang harus pahami adalah manfaat yang pertama dari aplikasi Dapodik untuk teman-teman guru honorer, dan tentunya teman-teman guru honorer harus mengetahui ini semua. Yang pertama itu adalah teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu adalah berhak ikut tes pertama. Nah, jadi teman-teman itu berhak ikut tes pertama tanpa bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG murni. Nah, di sini untuk 2 kategori ini, yaitu honorer THK 2 yang masuk dalam database BKN, dan yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri. Jadi di sini peluang emasnya bagi teman-teman guru honorer Nawang Kemendikbud yang berada di sekolah negeri itu berhak ikut tes pertama. Nah, ketika teman-teman ikut tes pertama, maka teman-teman itu akan kurang persaingan, alias tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG. Jadi yang berhak ikut tes pertama itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah honorer THK 2, dan yang kedua adalah guru honorer di sekolah negeri, yang mana salah satu persyaratannya adalah terdaftar di aplikasi Dapodik atau Dapodik Dasmen Naungan Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman yang terdaftar di aplikasi Dapodik itu juga memiliki SIM. SIM-nya adalah SIM PKB. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah manfaat yang pertama ketika teman-teman terdaftar di Dapodik, yaitu berhak ikut tes pertama tanpa bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG. Nah, ini merupakan salah satu momentum atau peluang emas bagi teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi guru ASNP 3K tanpa harus ikut lagi di tes kedua dan tes ketiga. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang disediakan oleh Kemendikbud. Seperti itu teman-teman ya. Meskipun sebenarnya guru swasta dan lulusan PPG juga punya peluang yang sama, minimal mereka bisa lulus di tahap kedua dan tahap ketiga. Oke teman-teman, seperti itu. Kita coba lanjut ke manfaat yang kedua. Nah, di sini manfaat yang kedua teman-teman adalah ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik itu adalah guru honorer Kemendikbud. Jadi segaris bawahi di sini adalah guru honorer Kemendikbud yang bersertifikat pendidik mendapat afirmasi 100% kompetensi teknis di tes pertama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang berhak mengikuti tes pertama adalah guru honorer kategori 2 dan guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Nah, ketika guru honorer kategori 2 dan guru honorer sekolah negeri ini memiliki sertifikat pendidik, maka mereka akan cepat memastikan afirmasi dari Kemendikbud, yaitu teman-teman guru honorer yang ikut tes pertama langsung mendapatkan afirmasi 100% untuk kompetensi teknis di tes pertama, yang artinya peluang 90% bagi teman-teman guru honorer untuk lulus menjadi guru ASNP 3K tanpa harus bersaing lagi dengan guru swasta dan menyapu bersih afirmasi di tes pertama. Begitu juga ketika teman-teman guru honorer usianya sudah 35 tahun ke atas, di tes pertama itu langsung teman-teman guru honorer mendapatkan 15% dari kompetensi teknis. Jadi itulah keuntungan keduanya ya. Bagi teman-teman guru honorer yang masuk Dapodik Dasmen itu yang bersertifikat pendidik langsung mendapatkan afirmasi 100% di tes pertama, dan otomatis membuka peluang emas untuk lolos menjadi guru ASNP 3K karena teman-teman sisa menambah passing grade di kompetensi sosiokultural dan manajerial. Seperti itu teman-teman ya. Beda jika guru swasta, karena
karena harus ikut di tes kedua dan tes ketiga bagi fresh graduate atau lulusan PPG murni. Jadi boleh dikata teman-teman guru honorer kategori 2 dan guru honorer sekolah negeri yang masuk di database Kemendikbud, Dapodik, Dasmen itu punya peluang emas untuk menjadi guru P3K di tahun ini atau tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu manfaat kedua dari aplikasi Dapodik. Oke, kita lanjut ke manfaat yang ketiga teman-teman ya. Nah, di sini manfaat ketiga adalah teman-teman guru honorer. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik, itu akan mendapatkan manfaat yang ketiga dari terdaftarnya teman-teman guru honorer di aplikasi Dapodik Dasmen naungan Kemendikbud. Dalam hal ini adalah guru yang berada di sekolah negeri. Yaitu yang ketiga adalah mendapat bekal materi dari Kemendikbud melalui akun SIM PKB. Tentunya teman-teman guru honorer yang berada di naungan Kemendikbud itu berada di Dapodik Dasmen negeri itu sudah memahami bahwa ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik, maka secara otomatis teman-teman juga akan terdaftar di SIM PKB yang mana datanya itu terkoneksi satu sama lain antara Dapodik Dasmen dengan Dapodik, seperti Dapodik Dasmen dengan SIM PKB. Nah, ketika teman-teman terdaftar di SIM PKB, maka teman-teman akan mendapatkan materi resmi dari Kemendikbud melalui guru belajar seri PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana bekal materi tersebut adalah modal utama bagi teman-teman untuk menyelesaikan soal nanti pada tes seleksi guru P3K, yang mana materi dari Kemendikbud melalui akun SIM PKB adalah ringkasan materi inti yang akan diteskan di guru P3K tahun 2021. Seperti itu. Jadi nilai plusnya adalah teman-teman sudah mendapatkan bekal resmi. Saya bilang teman-teman sudah mendapatkan bekal resmi dari Kemendikbud melalui akun SIM PKB, dan yang bisa mengakses SIM PKB menurut saya itu adalah guru yang terdaftar di Dapodik Dasmen, yaitu kategori 2 dan kategori 2 dan guru sekolah negeri yang terdaftar di aplikasi Dapodik dan aktif 3 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk lulusan PPG murni itu tidak bisa mengakses SIM PKB. Kalau guru swasta saya tidak tahu teman-teman, siapa tahu ada aplikasi resmi lainnya selain SIM PKB. Namun yang di sini saya bahas adalah khusus SIM PKB untuk keistimewaan teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik Dasmen dan SIM PKB, seperti itu. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa teman-teman tidak perlu terlalu banyak mempelajari soal-soal yang ada di Google. Cukup teman-teman kuasai materi inti yang ada di akun SIM PKB dan mempelajari materi inti dari rapat virtual Zoom Menpan RB yang ada kemarin, maka teman-teman saya jamin itu punya peluang untuk bisa menyelesaikan soal dengan baik dan menjawab soal dengan baik pula. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah ketiga manfaat utama bagi teman-teman guru honorer yang termasuk kategori 2 dan guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di aplikasi Dapodik Dasmen, yang mana judul video ini adalah 90% peluang teman-teman lolos menjadi guru P3K di tes pertama. Semoga video ini menambah wawasan dan motivasi teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Dan buat teman-teman guru swasta dan lulusan PPG, saya akui bahwa teman-teman guru swasta dan lulusan PPG juga punya kompetensi yang sama untuk bisa lulus menjadi guru P3K, yang mana kedua kategori tersebut, yaitu guru swasta dan lulusan PPG, itu punya 2 kali kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Yang pertama tes kedua dan tes ketiga. Sedangkan guru honorer yang terdaftar di Dapodik Dasmen itu punya peluang 3, yaitu tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika suara admin ini agak sedikit lembek atau lemah, mohon maaf karena admin dalam keadaan kondisi yang kurang sehat. Namun admin berusaha tetap memberikan informasi-informasi kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kedepannya admin bisa segera sehat dan mengakses video-video yang jauh lebih mantap lagi buat teman-teman guru honorer kedepannya. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.